Sahabat Simple, selamat datang di Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tema Student Fellowship pada hari ini adalah Blessing for God's People yang akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardy. Yuk teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan. Dan percaya bahwa berkat rohani yang daripada Tuhan akan tercurah atas kita. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, selamat siang Tuhan. Terima kasih karena pada siang hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya hati dan pikiran kami dapat terfokus hanya kepada Engkau, dan juga hati supaya firman Engkau dapat kami mengerti dalam pengertian yang baik dan juga benar Tuhan. Siapkan hati kami untuk dapat memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam hadirat yang suci dan kudus.
Shalom para mahasiswa. Bersyukur untuk kita bisa menikmati lagi Friday Fellowship yang Tuhan boleh nyatakan, yang Tuhan boleh pelihara di kampus ini. Setelah kita tadi bernyanyi mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuliakan Tuhan, bahkan juga untuk mendengarkan firman Tuhan, ini tiba saatnya kita juga merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah berkat bagi orang-orang kepunyaan Allah, blessing for God's people, yang diambil dari Kejadian pasal 49. Tetapi mari kita lihat seperti apa yang Tuhan mau nyatakan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua memohon akan pertolongan Roh Kudus untuk yang memberikan hikmat, pengertian, serta kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah dipersiapkan sebelum kami membaca firman Tuhan ini dengan pujian dan juga syukur kepada Tuhan melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan baca firman-Mu, Tuhan, yang boleh urapi kami, baik kami yang mendengar akan renungan ini, maupun juga hamba-Mu yang boleh memberitakan firman Tuhan. Kami semua yang berdosa, kami semua yang tidak memiliki kebenaran dan kekudusan, namun Engkau yang sudah bermurah, menguduskan dan juga memberikan akan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Roh-Mu yang kudus boleh menyertai bagaimana kami boleh memperoleh kebenaran itu dengan kekudusan dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 49, ada banyak perikopnya, ada maksudnya ayatnya, ayat 1 sampai 28. Kita tidak baca semuanya. Saya akan bacakan dan juga dalami sebagai contoh beberapa tokoh dari anak-anak Yakub. Karena bagaimana kita memahami berkat Tuhan melalui Yakub kepada anak-anaknya seperti apa. Ya, mari ikuti saya. Saudara juga boleh melihat Alkitabnya masing-masing. Sambil mendengar atau melihat, menyimak dari video ini, saudara bisa melihat Alkitabnya. Kejadian 49. Ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya diberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Saya jelaskan atau sebutkan sekali lagi. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami." Jadi akan kamu alami. Jadi kedepannya ini seperti nubuatan, ini seperti satu ramalan, tanda kutip ya, ramalan bagi anak-anaknya yang diucapkan oleh Yakub yang sudah lanjut usia, yang saat itu sedang ada di Mesir. Nah, kita tahu sendiri bagaimana keluarga Yakub ada di Mesir. Ya, kisahnya panjang, yaitu sejak saudara-saudara daripada Yusuf, atau mulai dari Ruben yang sulung, ya, sampai saudara-saudara yang lain itu tidak suka dengan Yusuf karena dia adalah anak dari Yakub yang disayangi, ya, anak yang betul-betul mendapatkan hak istimewa dibandingkan saudara-saudara Yusuf yang lain. Sehingga saudara Yusuf itu membuang Yusuf dan tadinya membunuh Yusuf, tetapi dilarang oleh Yehuda, akhirnya diberikan kepada saudagar atau pedagang ya Arab untuk ke arah Mesir begitu ya. Akhirnya dijual sebagai budak di Mesir. Kita tahu kisahnya seperti itu. Ya, tetapi saya ulangi lagi. Jadi pada saat Yusuf ada di Mesir, hidup penuh dengan penderitaan, hidup dengan penuh cobaan yang dia tidak bisa pahami seperti apa, namun dia jalani. Walaupun dia sudah mendapatkan mimpi, bahwa mimpinya itu pun dia tidak mengerti seperti apa ke depannya. Tapi Tuhan mengarahkan dia sampai akhirnya Yusuf pun mengerti di mana Tuhan memimpin, menyertai Yusuf ini untuk bisa akhirnya memelihara dan keluarga Yakub. Nah, siapa Yakub? Kita tahu juga dia adalah seorang yang kembar dari saudaranya Esau. Dia lahir kedua gitu ya, Esau yang jadi yang sulung, tetapi Yakub dikenal juga sebagai istilah penipu begitu ya. Dia menipu saudaranya dan dia kabur ya ke rumah pamannya begitu ya, Laban, dia saudara mamanya begitu. Dan menikah dengan Lea, Rahel, dan juga dapat gundik ya, Zilpa dan Bilha, dan punya anak banyak ya. Waktu Yusuf itu dijual itu udah ada Benyamin ya, adiknya yang kecil baru lahiran begitu ya. Dan ternyata Yakub ini pun juga akan mendapatkan berkat dari Abraham.
Abraham yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan berkat. Ada 3 hal yang Tuhan janjikan, setidaknya saya mau ulangi di sini, yang Allah janjikan kepada Abraham. Saudara bisa melihat di Kejadian pasal 12, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, diberikan keturunan. Jadi diberikan keturunan yang banyak, menjadi bangsa yang besar. Lalu yang kedua, ada tanah perjanjian. Ya, ada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah persiapkan bagi keluarga Abraham dan keturunannya. Dan yang ketiga adalah bahwa keluarga Abraham itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Jadi bicara tentang keturunan, tanah, dan berkat itu menjadi inti berkat Tuhan bagi keturunan Abraham. Ya, tolong ingat saudara yang kasih Tuhan bahwa berkat itu pun akhirnya nanti akan digenapi di dalam Yesus Kristus, gitu ya. Dan seperti apa itu keturunan, dan seperti apa itu tanah perjanjian, dan seperti apa itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekitarnya di dalam Kristus Yesus. Semuanya sudah digenapi dan juga ada dalam diri kita. Oke, kembali lagi kepada istilah cerita daripada Yakub ya. Jadi Abraham punya anak Ishak, anak tunggal yang sah dari istri yang Abraham yang sah, begitu ya, Sarah. Dan akhirnya Ishak memiliki anak 2, Esau dan Yakub. Dan Yakublah yang mendapatkan hak kesulungan. Yakublah yang mendapatkan berkat. Jadi berkat yang dari Abraham tadi turun kepada Yakub. Nah, dari Yakub ini bangsa atau keturunan jadi banyak, ya. Dan waktu keluarga Yakub ke Mesir, oleh karena Yusuf itu, kira-kira ada 72 orang. Saudara bisa lihat lagi di dalam Kejadian, ya. Ya, 72 orang pindah hijrah semua, termasuk Yakub ke Mesir sana. Oleh karena Yusuf sudah jadi petinggi di sana dan hidup penuh dengan berkat berlimpah, ya, dipisahkan dengan orang-orang Mesir di sana sehingga mereka disediakan tanah oleh Yusuf di tanah Goshen. Dan mereka sebagai pekerja peternak, ya, peternak domba. Karena bagi orang Mesir peternak domba itu kerja yang kotor, yang hina begitu. Nah, itu supaya memang terpisah. Sekali lagi itu menjadi satu hal sebenarnya itu menjadi satu gambaran bagaimana mereka dikhususkan, mereka sudah dipisahkan, mereka dikuduskan untuk tidak tercemar oleh bangsa Mesir, gitu ya. Tetapi memang hidup makin hari sudah kelaparan sudah selesai, ya, dan juga Yakub udah lanjut usia. Tibalah saatnya Yakub mau meninggal dunia, dan sebelum Yakub meninggal dunia, beliau memberikan berkat yang kita baca ini. Sehingga berkat itu adalah satu gambaran ke depannya. Dan gambaran ini adalah dari apa yang sudah anak-anak Yakub alami. Sekali lagi, gambaran ini atau visi ini dibentuk oleh karena adanya satu realita, kenyataan yang sudah dijalani oleh anak-anak Yakub. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu saya ingin bahas lebih dalam lagi tentang ayat ini, memang saya akan coba sedikit menyinggung tentang realita keluarga yang ada di kita. Faktanya memang ada banyak keluarga yang tidak harmonis. Istilahnya keluarga yang broken home, begitu ya. Tetapi bukan berarti itu di luar orang-orang Kristen. Tidak termasuk juga ya orang ateis begitu, karena mereka lebih logika barangkali begitu. Tidak, semua manusia, ya, semua manusia tidak terkecuali siapapun, tidak luput dari permasalahan keluarga, tidak luput dari ketidakharmonisan dalam keluarga. Meskipun papa mama kita, orang tua kita mungkin awalnya ideal sekali mereka menikah, mungkin mereka mengawali dengan pacaran dengan sesuai dengan kehendak mereka, tetapi pada akhirnya kemudian barangkali, ya, saya tidak mendiskreditkan ataupun negatif kepada kalian, termasuk juga dalam keluarga saya sendiri punya satu cacat celah begitu ya. Tetapi kita lihat bagaimana sebenarnya Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap memelihara. Jadi kalau kita fokus kepada permasalahan keluarga, yang sebenarnya keluarga itu adalah satu institusi pertama yang Tuhan tetapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal kedua, saudara bisa melihatnya itu lagi. Jadi itu adalah satu institusi terkecil yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan perjanjiannya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi keluarga. Jadi realita keluarga yang disharmonis, keluarga yang hancur itu memang adalah realita di dalam kejatuhan. Tetapi meskipun dalam kejatuhan keluarga,
kebobrokan daripada keluarga, sistem keluarga yang tidak jelas, tetap ada providensi Allah, penyertaan Allah. Selain ada providensi Allah, tetap juga ada keadilan atau keadilan Allah dinyatakan. Nah, mari kita lanjutkan ayatnya terlebih dahulu ya. Setelah Yakub mengatakan akan kamu alami di kemudian hari, lalu kemudian berhimpunlah kamu, dengarlah ayat yang kedua, anak-anak Yakub ya. Nah, perhatikan ayatnya yang ketiga. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran. Saudara bisa melihat bahwa Ruben sebagai anak sulung dikatakan itu ya, engkau anak sulungku, kekuatan dan permulaan kegagahanku. Karena itu pertama-tama Yakub mendapatkan Ruben itu kan dari istrinya yang sebenarnya bukan harapan dia, yaitu Lea ya. Karena Lea kakaknya Rahel ini tidak bisa dilangkahi oleh Rahel ini ya, untuk bisa menikah dengan Yakub. Sehingga mungkin itu karena kegagahan, kita ngerti sekali, untuk bisa mendapatkan Rahel, dia harus bekerja 7 tahun. Untuk bisa mendapatkan Rahel, harus 7 tahun dulu bekerja ya. Dan setelah 7 tahunnya bekerja, ternyata dapatnya Lea gitu ya. Harus dituntaskan dulu pernikahan dengan Leanya dulu, baru dapatannya Rahel. Dan harus bekerja lagi 7 tahun kemudian. Ya, itu sesuatu kekuatan, dan kita tahu juga dalam Alkitab ya. Sungguh luar biasa, betul sekali dikatakan kegagahan. Ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi dikatakan. Oleh karena dia kegagahan, permulaan dalam kegagahanku yang terutama dan keluhuran sebagai anak sulung. Tetapi, ayat yang keempat kita lihat. Engkau akan membuat sebagai air tidak lagi yang terutama. Sebenarnya dalam terjemahan yang lain adalah engkau seperti ya, membual seperti air itu sebenarnya engkau akan meluap seperti air yang mendidih. Jadi air yang mendidih panas itu meluap keluar. Kenapa begitu? Karena kita tahu dalam kitab Kejadian sebelumnya bahwa Ruben itu mendekati gundik daripada ayahnya Bilha. Nah, tidur bersamanya. Sehingga ini berkat, tetapi ternyata seperti jadi kutuk buat Ruben oleh karena dosa. Mari kita lihat ya, berkat seperti jadi kutuk. Sebenarnya kutuk ya, tapi itu berkat. Berkat itu sekali lagi ya, berkat, kutuk itu bukan selalu hal yang positif, tapi tujuannya semata-mata adanya satu rencana Tuhan yang digenapi. Wah, ini menarik sekali ya. Kalau kita bicara tentang masalah pandemik yang saat ini belum selesai, kita mungkin menikmatinya susah ya. Kita tidak memahaminya. Kenapa seperti ini terus berlangsung sudah 1 tahun lebih, pembelajaran secara daring, pandemik belum selesai. Nggak enak, menderita. Tapi berkat itu tetap akan nyata sekalipun kondisinya tidak enak. Kenapa? Karena tetap bukan berarti berkat Tuhan itu mencabut kesengsaraan dari orang-orang kepunyaan Tuhan. Tidak. Tapi berkat itu adalah untuk memelihara. Berkat itu adalah untuk mendapatkan atau mencapai, menggenapi rencana Tuhan. Sehingga pada saat kita melihat Ruben dengan kegagahan seperti itu, dan akhirnya menjadi apa dikatakan? Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki tempat tiduranku. Jadi bicara tentang apa? Meluap kegairahan itu terus meluap, sehingga tidak terkendali. Jadi pembelajaran buat kita semua. Hati-hati dengan kesukaan kita, hati-hati dengan nafsu kita yang membuat kita tidak terarah. Tentu fakta, Yakub orang yang diberkati Tuhan, orang yang mendapatkan berkat Tuhan, keluarganya tidak luput daripada kesalahan, kegagalan. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi seperti itu? Mungkin di keluarga kita melihat, aduh, keluarga gua hancur, keluarga gua nggak bagus, keluarga gua kurang banyak berkat, berupa rusak semuanya. Gua juga ikut rusak, seperti itu barangkali. Tapi saat ini saya mengajak kita semua belajar. Kalaupun memang ada hal yang tidak nikmat, kalaupun ada anggota keluarga yang kita tidak sukai, tetap ingat ada Tuhan yang menyertai dan tetap memberkati. Keluarga Ruben pun tetap dipelihara di Mesir. Bahkan nanti sampai keturunannya masuk ke tanah perjanjian. Harusnya, menurut saya begitu ya. Kalau Yakub udah tahu kalau ini adalah tidak baik begitu ya. Dia harusnya sudah menghukum dan membunuh barangkali Ruben. Ya, sudah menghukum dan membunuh Ruben. Harusnya begitu menurut saya. Tetapi apa yang terjadi?
tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan pakai Ruben. Ya, nanti kita tahu juga bahwa kedepannya Ruben ini menjadi satu bangsa yang juga menggerakkan atau memimpin beberapa suku ataupun orang lain, karena sepertinya yang sulung begitu. Tapi ini yang terjadi, ya, bahwa tetap dikatakan akan engkau alami. Bukan berarti Ruben akhirnya menjadi orang, udah kalau gitu gue nggak suka bokap gue begitu ya. Dia ngerti Yakub dan dia harus menjalani fakta, konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, bagaimana kita juga? Apakah kita sudah mengerti konsekuensi dari dosa yang sudah kita lakukan? Bahwa kita harus menjalaninya. Tanggung jawab kita untuk melakukan menerima penghukuman daripada Tuhan. Tetapi ingat, tetap harus ada penyertaan Tuhan yang memberkati kita. Karena di dalam kitab Wahyu akan diulang lagi bahwa Ruben akan muncul dan Ruben tetap menjadi bangsa yang diberkati, kira-kira begitu. Dan itu menjadi janji Tuhan, ya, karena janji Tuhan sudah mengatakan jadi bangsa yang besar, ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah Ruben yaitu siapa? Kita lihat. Simeon dan Lewi bersaudara. Jadi dua orang ini disebutkan bersama-sama, ya. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Nah, ini sebenarnya bukan kata alat kekerasan. Jadi kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani-nya, sebenarnya alat pertanian. Jadi waktu itu mereka menghadapi Sikem gitu ya. Bahwa mereka ada satu suku bangsa Sikem, mereka datang ke sana oleh karena masalah Dina, ya, anak perempuan daripada Yakub yang diperkosa begitu ya. Dan akhirnya Simeon dan Lewi itu datang seperti alat pertanian atau alat-alat peladangan begitu ya. Orang mikir ini mungkin mau meladang serupa, tetapi dipakai untuk membunuh orang-orang Sikem sana, membalas dendam daripada perbuatan orang Sikem kepada Dina begitu ya. Karena membunuh, luar biasa ya, sebagai alat dikatakan ya. Mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahan yang mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Perhatikan baik-baik. Yang Tuhan juga nyatakan dalam Yakub adalah oleh karena kemarahan mereka yang membuat mereka akhirnya tidak menjadi berkat. Sekali lagi, hubungannya dengan berkat. Menjadi bangsa yang harusnya menjadikan berkat atau menjadi bangsa. Jadi makanya pada saat Yakub juga memberkati Simeon dan Lewi. Itu adalah satu gambaran kalau engkau tetap bicara tentang kemarahan. Kau menghidupi kemarahanmu. Engkau akan mengalami seperti ini. Ini jadi satu warning, ini satu peringatan. Dan kita tahu coba, Simeon bagaimana nanti ke depannya. Saudara bisa melihatnya. Lewi bagaimana ke depannya hidupnya. Bahkan Lewi dipakai Tuhan untuk menjadi imam. Untuk menjadi pekerja di bait suci. Mendapat hak istimewa. Sungguh luar biasa dipakai Tuhan sedemikian rupa. Dan itu tetap menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan. Itu Simeon dan Lewi. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita mungkin punya pengaruh buruk ataupun mendapatkan satu perlakuan buruk atau kepribadian yang buruk, tingkah laku perbuatan kita juga buruk. Ingat, Tuhan menuntut kita untuk bertobat. Tuhan menuntut kita untuk sadar bahwa itu tidak menjadi berkat buat orang lain. Mungkin perkataan kita, mungkin pikiran kita, apalagi pada saat kita mungkin disinggung harga diri kita, ya, direndahkan semuanya. Mungkin gara-gara akademik kita yang jelek barangkali ya, atau mungkin karena nilai baik ya, misalkan kita rajin pelayanan tapi ternyata dikasih tahu bahwa sebenarnya dia nyontek loh, tukang pelayanan tapi tukang nyontek, barangkali begitu ya, sehingga kali ini gue merasa kurang ajar, benci sekali rupa begitu. Ingat, di situ harus kita berhenti, harus kita menyadari kalau kita sudah dipilih Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan untuk menjadi berkat. Harusnya kita menjadi terkendali, bukan tidak terkendali seperti Simeon dan juga Lewi ini. Nah, itu jadi peringatan buat kita. Tetapi Tuhan tetap memakai Simeon dan Lewi, keturunan-keturunannya, untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang berikutnya yang keempat, yaitu Yehuda. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Ini penting sekali. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda ada seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda.
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa dan seterusnya. Ini adalah satu nubuatan kepada Kristus. Kristus singa dari Yehuda. Sebenarnya juga sebelum Kristus adalah Daud. Daud adalah keturunan daripada Yehuda. Dan dikatakan di sini, keturunan Yehuda akan menjadi raja. Tetapi perhatikan dalam sejarah orang Israel, setelah ada di Kanaan, ya, tanah perjanjian, ternyata orang-orang tidak lagi mau melihat apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui Yakub tentang nubuatan ini. Mereka memilih orang yang menurut pandangan mereka baik, perawakannya bagus, tinggi, ganteng, gagah, luar biasa. Dipilihlah menjadi raja, oleh karena raja-raja sekitarnya seperti itu punya gambarannya. Akhirnya terpilih siapa? Saul. Tapi dia suku Benyamin, bukan suku Yehuda. Samuel saat itu menjadi nabinya mengurapi, oleh karena permintaan daripada bangsa Israel saat itu. Namun Tuhan tetap memberkati, cuman bukan itu pilihannya. Sampai akhirnya Saul kelihatan bukan orang pilihannya. Dan akhirnya Samuel harus tunduk kepada apa yang Tuhan nyatakan, yaitu Daud. Orangnya kecil gitu ya, dikatakan dalam Samuel itu kulitnya kemerah-merahan gitu ya, masih imut gitu istilahnya. Masih kecil juga usianya, tapi dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Dan gambaran Daud itu menjadi satu gambaran Kristus. Kelihatannya lemah. Kristus yang tidak seperti punya kuasa yang luar biasa besar, tetapi akan menjadi raja dari segala raja. Nah, Yehuda akan menjadi yang tertinggi dikatakan, dan saudara-saudara atau anak-anak ayahmu akan tunduk kepadanya. Bukankah ini gambaran yang dulu waktu dimimpikan oleh Yusuf? Ya, Yusuf mendapatkan itu. Tetapi berkat itu bukan untuk Yusuf. Berkat itu untuk Yehuda. Nah, oleh karena apa? Karena beberapa kali Yehuda juga menolong Yusuf yang tadinya mau dibunuh oleh Ruben, tapi dikasih ide dengan Yehuda sampai akhirnya dibuang. Dan juga Yehuda juga yang menyelamatkan Benyamin, yang sebagai taruhan nyawanya untuk dia menjadi jaminannya untuk Benyamin pasti akan datang, karena diminta Yusuf waktu itu menjadi pemimpin di Mesir. Oh, saudara-saudara yang sudah takut kalau itu adalah Yusuf pasti akan membunuhnya. Dan diminta untuk Benyamin datang. Tetapi jaminannya adalah Yehuda. Yehuda memberi dirinya untuk bisa menjadi jaminan bagi Yusuf untuk saudara-saudaranya membawa Benyamin, kira-kira begitu. Dan juga akhirnya keluarga semua besar. Nah, ini bukti dari pengorbanan Yehuda. Dan Yakub memberkati Yehuda sedemikian rupa. Dan semuanya itu digenapi dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, kita sudah bahas tentang Ruben, Simeon, Lewi, ya, dan juga ini Yehuda. Bukan masalah negatifnya yang menjadi fokus kita, tetapi di dalam kondisi yang tidak enak, ada pemeliharaan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang tetap tergenapi nantinya di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang Tuhan juga sedang nyatakan, berkat itu. Nah, saudara bisa memperhatikan kepada tokoh-tokoh atau anak-anak Yakub yang lainnya, ya. Tetapi mari kita lihat, ya, di dalam ayatnya yang ke-28, ya. Mari kita lihat sebagai penutupnya ini. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Sekali lagi, Alkitab menuliskannya berkat. Meskipun ucapan Yakub yang diberikan kepada Ruben, Simeon, Lewi itu ada sepertinya kutuk. Ingat, itu berkat. Berkat kepada mereka bukan kepada hal yang negatif mereka alami, tetapi melampaui dari apa yang mereka alami, baik suka maupun tidak suka, maupun duka, begitu maksudnya. Senang ataupun tidak senang, yaitu tentang rencana Allah yang digenapi. Dan itulah yang Yakub nyatakan. Berkat yang dari Allah yang dinyatakan kepada Abraham, kakeknya daripada Yakub, kini diteruskan kepada anak-anaknya. Dan konteks yang saat itu masih ada di mana? Di Mesir. Tempat yang bukan seharusnya mereka hidup. Tempat yang bukan seharusnya mereka tetap terus beranak cucu bertambah banyak. Bukan. Tapi mereka mengalami begitu banyak sekali penderitaan. Lebih kurang 400 tahunan. Untuk bisa akhirnya dibebaskan daripada Tuhan. Menunggu waktu yang tepat. Sesuai yang kasih Tuhan. Bagaimana hidupan kita.
Kita sudah membahas atau membaca setidaknya dari Kejadian pasal 49 ini tentang berkat Tuhan melalui Yakub kepada anak-anaknya, 12 orang ini. Dan masing-masing anak punya spesifik sekali. Implikasinya buat kita apa? Kita kalau meyakini kita adalah berasal daripada Tuhan. Seperti Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita dicipta dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 juga ayat yang 12 dikatakan, setelah kita percaya kepada anaknya, kita menjadi anak-anak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita mendapatkan janji itu. Bagaimana kalian kuliah? Bagaimana kalian menjalani kehidupan kalian? Bagaimana rencana kehidupan ke depan kalian dalam bekerja? Di dalam berkeluarga nantinya. Apa yang kalian menjadi impian kalian yang ingin kalian nyatakan? Apakah sadar bahwa hidupmu sudah ditetapkan atau direncanakan Tuhan untuk menggenapi rencananya? Untuk menggenapi akan tahapan-tahapan hidup yang Tuhan nyatakan bagi umatnya. Kita sebagai umat Allah, kita sebagai orang-orang yang dikasihinya, mendapatkan berkat, sudah mendapatkan berkat. Namun kita terus harus menjalankan, menggenapkan berkat itu bagi orang-orang sekitar kita. Secara khusus saya ingin bahas, kalau konteks kampus kita di UPH ini, yang punya visi keindonesiaan, yang punya visi yang dimana kerajaan Allah harus dinyatakan. Kalian yang sudah mendapatkan atau mencicipi pendidikan di kampus UPH sejauh ini, adakah gambaran yang Tuhan nyatakan bagaimana engkau hidup nanti ke depannya untuk orang-orang di sekitar kita? Apa yang engkau sudah dapatkan melalui akademik nilainya? Apakah Tuhan bisa dinyatakan kemuliaannya? Bagaimana melihat orang-orang sekitar kita? Indonesia masih membutuhkan banyak orang yang mendapatkan visi daripada Tuhan dan menghidupinya. Dan Indonesia adalah ladang yang sudah menguning, yang siap dituai. Membutuhkan Anda sekalian. Anda yang belajar di teknik, Anda yang belajar di kedokteran, Anda yang belajar di pariwisata, Anda yang belajar di pariwisata atau ekonomi, Anda yang belajar di farmasi, Anda yang belajar di bidang ilmu komunikasi, hubungan internasional, bagaimana Tuhan sudah menyatakan visi bagi hidupmu. Kalau kita sudah melalui Paskah dan juga akan menyambut akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kristus sudah nyata. Kehidupannya sudah dibagikan. Penderitaan, kematian, kebangkitannya sudah dinyatakan buat kita. Apakah itu menjadi satu kekuatan kita? Berkatnya bukan terletak kepada apa yang kita lakukan. Berkatnya Tuhan bukan terletak kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita karyakan bagi Indonesia. Berkat yang terbesar adalah bagaimana keturunan adalah di dalam Kristus Yesus. Berkatnya adalah menyatakan bahwa ada tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Yerusalem baru, bumi, langit dan bumi yang baru, yang akan dihidupi, yang dinikmati oleh orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Dan akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Berkatnya apa? Yang terutama adalah berita keselamatan. Yang kemudian adalah pernyataan pengenalan akan Allah. Indonesia harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu diberikan saat ini kepada saya dan Anda semua. Kalau Universitas Pelita Harapan, bagaimana hidupan kita menjadi pelita yang memberikan harapan kepada Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan. Sudah berapa semester kalian menikmati persekutuan? Sudah berapa semester kalian menikmati akan firman? Sudah berapa semester kalian menikmati akan pendidikan? Sudah berapa semester kalian juga bisa bersekutu dengan teman-teman yang menangkap visi? Sehingga siap untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia. Pikirkan baik-baik. Doakan baik-baik. Tempatnya sama seperti orang-orang atau anak-anak Yakub, bukan di Mesir. Tapi punya visi kekekalan. Yerusalem baru, tanah perjanjian. Tempat kita pun bekerja. Bukan di kampus Lipo Village, bukan di kampus manapun. Tetapi di hari mana Tuhan akan menyertai setiap kita sampai ke ujung bumi. Menyatakan akan Allah yang menyelamatkan.
Allah yang memberkati setiap umatnya. Sudah siapkah kita menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita? Mulai yang terdekat adalah keluarga kita. Sudahkah orang tua kita juga melihat bahwa kita menjadi anak-anak yang mengasihi orang tuanya dengan kasih daripada Kristus? Sudahkah kita juga dinilai, dilihat oleh saudara-saudara kita, saudara kandung kita sebagai orang yang betul atau saudara yang benar-benar mengasihi mereka, mendoakan mereka, meneduhkan hati mereka, menyatakan firman Tuhan? Sudahkah kita juga menjadi berkat bagi tetangga kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi masyarakat sekitar kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi Indonesia? Sekarang udah nggak lagi terbatas kepada volume suara ataupun keberadaan kita. Udah ada teknologi yang bisa membuat suara kita terdengar secara online dalam jaringan. Udah bisa di broadcast, bisa disiarkan kemana-mana segala penjuru. Bahkan mungkin postingan TikTok kita bukan hanya cuma joget-joget begitu saja. Bukan sekedar cuman kalimat-kalimat yang sampah begitu. Tapi betul kita pakai TikTok itu untuk menjadi berkat. Jikalau memang itu mau dipakai oleh kalian semua. Kalau saya, kayaknya bukan gayanya saya begitu ya. Atau Instagram. Atau barangkali dengan tugas kampus, service learning. Saudara bisa melihatnya itu, ini service learning bukan semata-mata untuk menunaikan tugas daripada mata kuliah. Tapi ini adalah pembentukan, persiapan untuk saya menjadi berkat Tuhan. Menjadi alat saluran berkat Tuhan. Bukan alat penghukuman, tetapi alat keselamatan yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan kita dengan segala apa adanya kita. Jadilah saluran berkat Tuhan. Jadilah orang-orang yang benar-benar menyatakan Tuhan itu ada dan memberkati setiap kita. Semoga firman Tuhan yang kita sudah renungkan bersama ini boleh kembali lagi mengajar kita, menegur kita, mengarahkan kita. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Namun hamba percaya, Roh-Mu yang kudus yang akan menyertai setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Jadilah mereka juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka dijadikan oleh Tuhan saluran berkat yang menyampaikan berkat Tuhan yang kekal. Sehingga orang-orang sekitarnya pun boleh mendapatkan berkat Tuhan dengan berlimpah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba menyerahkan segala aktivitas setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Genapkan rencana-Mu, luaskan kerja Roh-Mu di dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyampaikan juga berkat daripada Allah, kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan Roh Kudus, memampukan setiap kami untuk hidup, memuliakan bagi Allah Tritunggal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti Student Fellowship pada hari ini. Ada baiknya kita tutup ibadah pada hari ini dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami untuk mengikuti ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Junius Hardi dapat kami mengerti dengan baik dan juga menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Student Fellowship berikutnya. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita akan bertemu kembali pada Student Fellowship berikutnya, yaitu pada tanggal 16 Juli 2021 dengan tema Walking in God's Plan, yang akan dibawakan oleh Bapak Peter Spinardi. Yang kedua, kami mengundang teman-teman semua untuk mengikuti prayer meeting yang akan diadakan setiap minggunya pada hari Minggu pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas untuk bertumbuh, kami ingin mengundang teman-teman semua untuk mengikuti Santuy UPH setiap hari Senin pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman dapat mendaftarkan diri kalian di bit.ly/santuy_uph atau klik link yang ada di Instagram kami @santuy_uph. Sekian informasi dari kami, selamat melanjutkan aktivitas kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihimu.